Halo semuanya, jadi di sini aku mau jelasin tentang manajemen modal kerja. Sebelumnya, apa sih itu modal kerja? Modal kerja berarti dana yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari bisnis, seperti bayar supplier atau gaji karyawan. Adapun dua jenis utamanya yaitu modal kerja kotor, yaitu sebagai aset lancar seperti kas dan stok barang. Dan modal kerja bersih yang dihitung dari aset lancar dikurangi utang jangka pendek. Rumus sederhananya yaitu modal kerja bersih sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar, yang dimana membantu perusahaan tahu seberapa dana bebas yang tersisa untuk operasi. Apa saja sih tujuan modal kerja? Nah, ada pun 4 tujuan pokoknya. Yang pertama, menjaga likuiditas agar semua utang pendek terbayar tepat waktu. Yang kedua, memastikan operasional perusahaan berjalan tanpa hambatan. Yang ketiga, mengoptimalkan aset supaya dana tidak menganggur sia-sia. Dan yang keempat, meningkatkan profit melalui pengelolaan yang efisien seperti memutar uang lebih cepat. Selanjutnya ada komponen modal kerja. Komponen utamanya meliputi kas dan setara kas untuk pembayaran harian. Yang kedua ada piutang usaha dari penjualan kredit. Yang ketiga ada persediaan seperti bahan baku dan barang jadi. Serta adapun utang usaha ke supplier yang bisa ditunda pembayarannya. Selanjutnya ada kebijakan modal kerja. Ada 3 pendekatan kebijakan. Yang pertama ada konservatif dengan modal kerja besar untuk risiko likuiditas rendah, tapi untungnya lebih kecil. Yang kedua ada moderat, yang seimbang antara risiko dan keuntungan. Yang ketiga ada agresif, dengan modal minimal untuk profit tinggi tapi bahaya kekurangan dana lebih besar. Selanjutnya di manajemen kas. Kelola kas agar seimbang, jangan terlalu banyak karena dana menganggur tidak produktif, atau terlalu sedikit yang bisa mengganggu operasi. Strategi termasuk pantau arus masuk dan keluar harian dan gunakan forecasting untuk prediksi kebutuhan, seperti biaya musiman di industri pariwisata. Di manajemen piutang, fokus meminimalkan piutang macet dengan kebijakan kredit ketat, proses penagihan cepat, dan syarat pembayaran jelas seperti diskon untuk bayar dini. Ini termasuk analisis pelanggan sebelum beri kredit dan follow-up rutin agar uang cepat kembali. Selanjutnya di manajemen persediaan, yaitu menjaga stok optimal agar cukup memenuhi permintaan, tapi hindari biaya simpan berlebih. Menggunakan perputaran persediaan untuk ukur efisiensi dengan menggunakan rumus perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih, yang menunjukkan seberapa sering modal diputar dalam setahunnya.